Hai, selamat datang di awal cerita. Pada video kali ini kita akan bahas alur cerita film yang berjudul Stalker tahun 2013. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go! Diawali dengan seorang gadis bernama India Stalker yang sedang bersukacita karena hari ini adalah ulang tahunnya. Di mana India mendapat sebuah kado dengan pita kuning dari sang ayah, sementara di rumahnya seorang pelayan menyiapkan sebuah kue untuknya. Yang tak lama, telepon berdering disambut dengan teriakan histeris. Ternyata telepon itu membawa kabar duka kematian sang ayah yaitu Richard Stalker. Di mana Richard ditemukan telah tewas dalam kecelakaan mobil yang sangat fatal dengan mengalami luka bakar pada tubuhnya. Dan di tengah pemakaman Richard, India melihat seorang pria yang sedang mengamati mereka dari kejauhan. Kematian sang ayah membuat India begitu kehilangan karena mereka sering menghabiskan waktu berdua. Salah satunya Richard sering mengajak India pergi berburu di tengah hutan. Dina sebagai kepala pelayan di rumah India mencoba menghiburnya dengan membawa seikat bunga berpita kuning. Lantas pita itu mengingatkan India dengan kotak kado miliknya yang juga terdapat pita kuning. Yang ternyata pita kuning itu disiapkan oleh Dina atas permintaan Richard semasa hidup. Dina pun bertanya mengenai isi kado ulang tahunnya India, namun tidak seperti biasanya yang selalu mendapatkan sepasang sepatu. Kini India mendapat kado sebuah kunci yang India sendiri tidak mengetahui fungsi dan tujuannya dihadiahkan itu. Kemudian India pergi ke ruang tengah untuk menemui para pelayat. Di sana India melihat seorang pria yang sedang berbicara dengan sang ibu yaitu Evelyn. India pun teringat bahwa pria itu merupakan pria yang ia lihat di pemakaman ayahnya dari kejauhan. Yang ternyata, pria itu bernama Charlie yang merupakan adik kandungnya Richard. Atau dengan kata lain, Charlie adalah pamannya India. Di mana hal itu membuat India terkejut dan heran kalau selama ini dirinya ternyata memiliki seorang paman. Lalu India memilih pergi dan mengasingkan diri dari keramaian di rumahnya. Yang tak lama ia melihat Dina yang terkejut melihat keberadaan Charlie. Lantas India yang melihat Charlie menyadari keberadaannya segera pergi. Namun Charlie tetap saja menemukan India ketika hendak naik ke lantai atas. Hello again. Di sana Charlie mengatakan kalau dirinya akan tinggal di rumah India untuk sementara waktu. Keesokan paginya India melihat Charlie dari jendela kamarnya sedang menggali tanah dan menutupnya dengan batu. Tapi India cuek sehingga ia memilih jalan-jalan di sekitar rumahnya. Yang tanpa sengaja, ia melihat Charlie sedang berbicara dengan Dina. Lantas India pun mendengarkan pembicaraan mereka, yang ternyata Dina selalu mengabarkan Charlie tentang India setiap tahunnya. Namun entah mengapa Dina malah meminta Charlie untuk pergi dari sana dan jangan membuat masalah. Dan itulah hari terakhir Dina terlihat di rumah itu. Karena keesokan harinya India maupun Evelyn tidak ada yang mengetahui di mana keberadaan Dina. Lalu Evelyn yang sadar kalau India begitu kehilangan Richard, mencoba mengajaknya untuk jalan-jalan sekedar membeli es krim. Namun India menolaknya karena menurutnya mereka masih dalam keadaan berduka. Walau begitu Evelyn tetap membujuk India agar bersedia jalan-jalan berdua dengannya. Tapi ketika melihat Charlie sedang santai di halaman rumah, lantas Evelyn mengajak Charlie untuk menemaninya jalan-jalan keliling kota. Ya nampaknya, Evelyn memiliki perasaan kepada Charlie yang notabene adalah adik iparnya. Sementara India yang gabut sendirian di rumah, diam-diam masuk ke kamarnya Charlie dan mengecek isi tasnya. Yang tanpa diduga, India menemukan kacamata yang serupa dengan milik ayahnya. Selain itu, ia juga menemukan sebuah kotak kado dengan pita kuning yang entah berisi apa. Sayang teriakan Evelyn yang memanggilnya membuat India harus menghentikan kegiatannya. Evelyn menanyakan kembali di mana Dina yang belum juga terlihat batang hidungnya. Lalu Charlie meminta India menyimpan es krim di dalam freezer yang berada di basement. Yang nampaknya Charlie ingin menunjukkan sesuatu kepada India. Namun sayangnya India tidak mengerti maksud dan tujuannya Charlie.
Malam harinya mereka bertiga makan malam menyantap masakan yang dibuat oleh Charlie menggantikan Dina. Lalu India bertanya kepada Evelyn mengapa dirinya tidak mengetahui kalau ia memiliki seorang paman. Evelyn pun menjawab bahwa dirinya juga baru mengetahui kalau Richard memiliki seorang adik yang rupawan. Di mana Charlie mengaku selama ini dirinya berada di Eropa. Dan hal itu tidak membuat hubungan Charlie dan India serta-merta menjadi dekat. Walau begitu, Charlie tetap berusaha mendekatkan dirinya dengan menjemput India di sekolahnya. Akan tetapi India malah memilih pulang dengan bis sekolah disusul dengan Charlie yang mengikutinya dari belakang. Charlie yang selalu dicuekin India ketika menjemputnya, membuat Charlie hanya memberikan sebuah payung karena menurutnya hujan akan turun hari ini. Dan benar saja, India pun pulang sekolah basah kuyup dengan payung yang masih tergantung di pagar rumah. Bahkan India melihat kedekatan Charlie dan Evelyn yang sedang belajar memainkan piano. Keesokan harinya mereka kedatangan bibi Gwen yang merupakan bibinya Richard dan Charlie. Lalu mereka makan malam bersama dan bibi Gwen terkejut dengan keberadaan Charlie di sana. Awalnya Gwen mengaku kalau dirinya hanya akan berkunjung 1 atau 2 hari, namun karena ada Charlie, Gwen akhirnya mengatakan dirinya akan berada di sana lebih lama di rumah India. Yang nampaknya Gwen begitu khawatir dengan keberadaan Charlie di tengah-tengah mereka. Sayang ketika Gwen mengajak Evelyn untuk bicara empat mata tentang Charlie, Charlie meminta Gwen untuk menginap malam ini di hotel terdekat. Dan sebelum pergi, Gwen meminta India untuk segera menelponnya. Kemudian sesampainya di hotel, Gwen baru sadar kalau ponselnya telah hilang. Gwen pun pergi ke telepon umum untuk menelpon India, namun sayang tidak ada yang mengangkat teleponnya. Karena India sedang menikmati es krimnya di basement sementara Evelyn berada di kamarnya Charlie ketika Charlie sedang pergi. Di sana Evelyn membuka tas milik Charlie dan menemukan kotak kado berpita kuning yang berisi sepatu perempuan. Di tempat lain, Gwen dikejutkan dengan kedatangan Charlie yang membawakan ponsel miliknya. Yang ternyata selain mengembalikan ponselnya Gwen, Charlie juga sekalian menewaskannya di bilik telepon umum menggunakan ikat pinggang. Di mana saat yang bersamaan, India menemukan mayat Gwen yang membeku di dalam freezer. Singkat waktu, keesokan harinya, India yang melihat Charlie menjemputnya kembali di sekolah, memilih pulang melalui pintu keluar yang berada di belakang sekolah. Namun sayang di sana terdapat sekelompok anak laki-laki yang suka mengganggunya di dalam kelas. Walau begitu, India terus berjalan dengan mempersiapkan pensil yang berada di tangannya. Hingga akhirnya India memberikan perlawanan dengan menusuk tangan salah satu di antara mereka dengan pensil. You know what happens to little girls who mess with me? Lalu datang teman mereka bernama Wade menghentikan kegaduhan yang terjadi. Sementara Charlie menyaksikan semua kejadian itu dari kejauhan. Sesampainya di rumah, India meraut pensilnya sambil memandangi noda darahnya, dan India mulai menyadari kalau dirinya sangat menikmati apa yang telah ia lakukan tadi. Bahkan melihat Dina yang berada di freezer selalu terngiang di dalam kepalanya. Kemudian ketika India sedang memainkan piano di ruang tengah, tiba-tiba Charlie datang menghampirinya dan mereka pun bermain piano berdua dengan syahdu. Di mana India nampaknya mulai merasakan getaran-getaran asmara dengan pamannya sendiri. Namun semua getaran itu sirna ketika dirinya melihat Charlie dan Evelyn sedang memadu kasih. Lantas India yang patah hati memilih pergi keluar rumah dan mengajak Wade untuk bertemu. Di sana India yang sudah dewasa mengajak Wade ke sebuah tempat yang tepat untuk melakukan yang dilakukan Charlie dan Evelyn. Akan tetapi di tengah adegan India berubah pikiran dan ingin pulang, namun Wade yang sudah nanggung memaksa India untuk meneruskannya. Beruntung Charlie datang dengan ikat pinggang andalannya untuk melumpuhkan Charlie. Lalu menyerahkan kepada India untuk melampiaskan dan menyalurkan hasrat psikopatnya. Setelah menewaskan Wade, mereka membawanya pulang ke rumah dan menguburnya di halaman rumah. Kemudian India yang penasaran siapa sebenarnya Charlie mencoba menelpon bibi Gwen, yang ternyata suara dering ponselnya bibi Gwen berasal dari dalam tanah.
Keesokan harinya, India yang masih penasaran dengan siapa Charlie, mulai menggeledah ruang kerja ayahnya. Dan di sana, ia menemukan sebuah laci yang terkunci. Ia pun teringat dengan kunci hadiah ulang tahunnya dan mencoba membukanya menggunakan kunci itu. Setelah terbuka, ternyata laci itu terdapat sebuah kotak yang berisi album foto masa muda ayahnya, di mana ayahnya memiliki dua orang adik laki-laki, yaitu Charlie dan Jonathan. Namun Jonathan tidak terlihat di album foto berikutnya yang diambil 1 tahun berselang. Lalu India menemukan sebuah kotak lainnya yang berisi banyak surat. Ternyata surat itu berasal dari Charlie yang ditujukan kepada India, yang dikirimkannya setiap tahun ketika India berulang tahun. India pun membaca surat itu satu persatu, yang membuat India senyum-senyum sendiri. Karena India baru sadar kalau Charlie begitu menyayanginya. Namun India jadi penasaran di mana keberadaan pamannya satu lagi, yaitu Jonathan. India pun membawa surat itu, berniat menanyakan keberadaan Jonathan kepada Charlie. Ketika di tangga beberapa surat terjatuh dan saat itulah India melihat semua suratnya dikirim dari alamat yang sama, yaitu sebuah rumah sakit jiwa. Ia pun tersadar kalau Charlie selama ini tinggal di Eropa merupakan sebuah kebohongan. Lalu ketika Charlie pulang dengan menggunakan kacamata milik ayahnya, lantas India menanyakan dari mana Charlie mendapatkan kacamata itu. India yang sudah mengetahui penyebab kematian sang ayah, sudah menyiapkan tas milik Charlie agar ia segera pergi dari sana. Selain itu, India juga menanyakan perihal Jonathan. Charlie pun menceritakan masa lalunya di mana kala itu, ia melihat Richard lebih menyayangi Jonathan. Dan hal itulah yang membuat Charlie mulai merencanakan sesuatu. Ia mengajak Jonathan bermain di halaman rumah yang telah ia gali dalam-dalam. Kemudian Charlie menutup galiannya dan kejadian itu menyebabkan Charlie dibawa ke rumah sakit jiwa untuk mendapat perawatan. 20 tahun kemudian Richard menjemput Charlie tepat di hari ulang tahun India yang ke-18. Namun Richard tidak membawanya pulang ke rumah, melainkan meminta Charlie melanjutkan hidupnya di kota lain. Hal itu karena Richard tidak ingin Charlie mendekati keluarganya, terutama India. Di mana ternyata Richard sadar kalau India juga memiliki kepribadian psikopat seperti Charlie. Dan Richard tidak ingin Charlie membangkitkan kepribadian itu yang ada pada India. Tentu saja keputusan Richard membuat Charlie kecewa karena dirinya sangat ingin bertemu dengan keponakannya. Charlie pun keluar mobil dan diam-diam mengambil sebuah batu, lalu kembali disusul dengan menewaskan Richard. India pun hanya bisa terdiam mendengar hal itu, sementara Charlie mengeluarkan kado yang ada di dalam tasnya berisi sepasang sepatu. Yang tak lama, polisi datang untuk meminta keterangan India mengenai hilangnya Wade. Melihat India yang gugup menjawab semua pertanyaan polisi, Charlie pun datang membantunya dengan memberikan keterangan palsu. No, it's not Purple Verde. Goodbye, Sheriff. Goodbye, Sheriff. Lalu Charlie mengajak India pergi bersamanya ke sebuah tempat karena ia yakin polisi akan datang kembali mencarinya. Setelah itu Evelyn mengajak Charlie bicara mengenai kecurigaannya selama ini tentang tewasnya Richard, hilangnya Dina, dan Bibi Gwen. Di mana Evelyn curiga semua itu merupakan perbuatannya Charlie. Mendengar hal itu, perlahan Charlie mendekati Evelyn dan mengeluarkan ikat pinggang andalan, lalu memanggil India untuk melihat aksinya. Lantas India pun datang dengan mengeluarkan senapannya yang ia gunakan untuk berburu. Yang ternyata India memilih untuk menyelamatkan Evelyn. Pagi pun datang dan India pergi seorang diri dengan membawa mobil, meninggalkan Evelyn yang masih tertidur. Sementara Charlie sudah terkubur di halaman belakang ditandai dengan sebuah batu yang besar. Lalu di jalan India sengaja memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi untuk menarik perhatian polisi agar mengejarnya. Di mana polisi itu adalah polisi yang kemarin datang ke rumahnya mengusut hilangnya Wade. India yang tidak ingin polisi itu datang kembali ke rumahnya, akhirnya memilih menewaskannya di sebuah ladang jagung. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.